Jadi betul sih. Memang apa yang saya mau bawain itu tentang investasi lihat ke atas. Cuman secara umum gambarannya adalah self investment ya. Self investment itu adalah investasi yang berkaitan dengan pertumbuhan diri sendiri. Sebetulnya self investment itu dibagi dua, yaitu investasi di leher ke atas, bahasa kerennya di zaman sekarang ya, sama investasi leher ke bawah. Itu yang kaitannya dengan jasmanian kita, penampilan gitu. Udah gitu aja. Nah, tadi kan saya sudah sampaikan kalau investasi ini berkaitan dengan hubungannya dengan leher ke atas ya, artinya kaitannya dengan apa yang menjadi sesuatu yang berkaitan dengan kemampuan kita di otak. Kalau dari definisinya, self investment yang berkaitan dengan leher atas ini adalah merupakan cara untuk meningkatkan kualitas diri, menambah wawasan, serta mendalami dan memperluas skill set. Jadi semua proses ini adanya kan di atas nih, di otak. Otak itu akan memproses senyawa biokimiawi yang tujuannya adalah untuk membentuk pola pikir kita gitu. Kalau orang-orang yang punya kesadaran untuk melakukan self investment ini, pasti dia akan memiliki potensi menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya dan lebih mudah dalam mencapai goals. Kita manusia pasti punya goals masing-masing, entah itu dalam karir, entah itu dalam rumah tangga misalnya, atau kalau teman-teman yang masih lajang mungkin punya tujuan misalnya mau buka bisnis atau sebagainya dan sebagainya. Nah, semua itu modalnya adalah investasi dulu. Kita harus tahu ilmunya, mau ngapain kita kayak gitu. Gitu ya. Nah, beberapa modal self investment. Yang pertama adalah niat. Jadi semua hal yang tidak dilandasi dengan niat sudah pasti tidak akan berjalan dengan baik, tidak akan on the track dengan apa yang kita tuju. Karena niat ini atau kemauan adalah sebuah modal dasar dari setiap manusia gitu. Contoh kalau kita mau ibadah aja deh, pasti semuanya dari niat. Kita mulai dari niat. Terus yang kedua tentang waktu. Waktu adalah modal self investment. Kenapa? Karena waktu yang kita punya dalam satu hari 24 jam itu harus diinvestasikan kalau seandainya kita mau untuk belajar atau mau untuk bertumbuh gitu. Ketika kita menggunakan waktu kita, pasti ada sesuatu kegiatan atau sesuatu yang perlu kita korbankan dari waktu. Misalnya kalau kita mau ikut seminar atau training Zoom yang kayak kemarin masih share gitu, dari jam 9 dari jam 10 ya sampai jam 11, dan posisinya ada di waktu kerja misalnya gitu, pasti teman-teman akan bertaruh gitu. Kalau seandainya saya ikut training ini, pasti saya akan kehilangan waktu untuk bekerja cuma 1 jam misalnya kayak gitu. Tapi kalau seandainya saya ikut training ini, saya dapat knowledge baru tentang employee engagement yang kemarin. Jadi waktu itu adalah modal dasar buat kita semua kalau seandainya kita mau self investment. Jadi tergantung kita mau milih yang mana. Apakah kita mau skala prioritas kita yang mana? Dua-duanya nggak ada yang salah sih, tapi semua akan kembali ke diri kita masing-masing nanti. Yang ketiga adalah uang atau materi. Modal self investment yang ketiga ini sebetulnya nggak mutlak ya.
Karena self investment itu bisa kita lakukan dengan hanya beberapa cara, misalnya cuma kemauan, waktu, bisa aja. Misalnya kita cuma mau untuk baca aja, itu udah salah satu bentuk modal self investment gitu. Kalau uang itu atau materi biasanya dibutuhkan dalam proses belajar mengajar yang lebih serius. Contohnya, kalau kita mau ikut training di luar sana di lembaga profesional, pasti kita butuh uang atau materi. Untuk besarannya tergantung dari tergantung dari kemampuan kita. Yang keempat, pikiran atau tenaga. Jadi setiap kegiatan kita pasti membakar kalori. Berpikir aja pasti membutuhkan kalori. Jadi modal self investment yang 4 adalah tenaga atau pikiran. Kita berpikir, kita mencurahkan, kita menangkap informasi, semuanya butuh tenaga atau pikiran. Jadi kalau cuma 1, 2, 3 tanpa kita berpikir, kita mengolah gitu apa yang kita simak, itu nggak akan nangkap juga, percuma. Jadi pikiran atau tenaga itu sangat penting di dalam modal self investment. Oke, jenis investasinya apa aja sih? Sebetulnya kalau teman-teman setelah ini baca gitu ya, self investment itu cakupannya luas banget gitu. Nggak hanya berpatokan kepada yang 3 ini. Cuman yang 3 ini adalah menurut saya adalah esensi dari self investment itu sendiri. Karena sisanya itu yang saya baca kebanyakan itu additional aja sih, kayak tambahan gitu. Tapi kalau yang ini, yang 3 ini, kaitannya itu dengan diri sendiri, keterampilan, skill individu. Investasi sosial itu yang berhubungan dengan human to human. Investasi spiritual itu yang kaitannya antara human to God, ke Tuhan. Jadi menurut saya ini yang paling esensial, makanya saya coba untuk bawa ke sini. Nah, investasi berupa keterampilan. Investasi ini berhubungan dengan skill dan keahlian yang dapat digunakan untuk pengembangan diri, peningkatan jenjang karir, maupun mendukung suatu pekerjaan. Semakin ahli dalam suatu bidang, maka semakin besar pula peluang untuk meraih posisi yang tinggi di profesi terkait. Ini nggak hanya profesi sih. Kalau ini kaitannya sama entrepreneurship, bisa aja gitu kan. Misalnya contoh, ada orang yang sebetulnya dia pekerja swasta, tapi dia punya cita-cita untuk jadi seorang entrepreneur. Dia bisa aja belajar sesuatu hal yang baru untuk menjadi how to be a entrepreneur, bisa aja gitu. Cuman kalau di sini kan kaitannya dengan profesi ini yang saya jelasin. Jadi misalnya kalau kita mau menjadi seorang HR spesialis gitu, atau spesialis atau generalis, kita pasti butuh yang namanya pengembangan diri dan pendukungnya gitu. Tujuannya untuk meningkatkan jenjang karir. Contohnya training seperti itu. Ada contoh konkretnya. Nah, oke. Ini contoh konkretnya. Meningkatkan pengetahuan dengan mempelajari ilmu baru, dengan belajar di YouTube atau bentuk sosial media lainnya. Sekarang media sosial itu kan selain buat entertainment, buat hiburan, ternyata bisa juga untuk mendapatkan nilai edukasi buat kita ya. Nah ini kalau kita scrolling atau kita mencari sesuatu yang positif, pasti efeknya akan positif. Jadinya bisa jadi bentuk investasi ke kita juga. Contoh, kalau kita mau cari ilmu baru di YouTube, misalnya kita tinggal cari how to, bagaimana kayak gitu. Atau kita mau cari sesuatu di TikTok gitu. Itu sekarang udah bisa diakses dengan lebih mudah gitu. Modalnya cuman kemauan, waktu, sama pikiran atau tenaga.
Terus yang lebih yang lebih ekstrim lagi nih, berani berinvestasi dengan membayar training dan kelas khusus untuk menutup gap skill atau sekedar menambah ilmu baru yang diminati, atau berinvestasi kompetensi atau lisensi yang membuat diri kita menjadi seorang yang profesional. Maksudnya di sini kayak yang tadi saya bilang, kita berani untuk membayar training. Kita tahu kelemahan kita, lalu kita ikuti training khusus. Misalnya saat ini saya belum update ilmu tentang natura misalnya, terkait tentang pajak. Saya berarti harus belajar di situ. Saya mau belajar lewat sini atau mau lewat sini. Kadang-kadang yang lewat sini ini kan yang kita akses pasti akan terbatas ya, nggak terlalu mendetail dan biasanya yang hanya umum-umumnya aja. Nah biasanya kalau seandainya di sini sesi tanya jawabnya akan lebih banyak. Yang kedua dia akan lebih dalam pengupasan materinya, kurang lebih seperti itu. Kalau seandainya kita tahu itu gap skill kita, kenapa kita nggak harus ragu gitu untuk investasi di sini? Sekarang banyak kok yang murah. Kalau seandainya kita mau investasi buat diri kita sendiri, menurut saya nggak sayang sih. Kayak gitu. Oke, yang kedua investasi sosial. Nah, investasi sosial adalah membangun hubungan sosial. Jadi kalau kita cuma pinter, tapi kita nggak punya relasi, itu sama aja bohong sih. Maksud saya, ya apa yang mau kita kembangin? Kita tetap butuh masukan dari teman-teman di luar. Kita tetap butuh yang namanya input dari teman-teman di luar. Yang kedua, kita butuh hal-hal yang berkaitan dengan kerjasama dengan orang gitu. Kayak contoh kayak kita di kantor, kita pasti walaupun kita ngerti dengan job desk kita kan butuh juga orang lain untuk kerjasama dengan kita untuk memperlancar proses kerja, kan kayak gitu ya. Atau di dalam bisnis kayak gitu, relasi itu justru ya hal yang paling penting di dalam proses bisnis gitu di luar sana. Makanya investasi sosial ini penting banget buat kita ketahui, kurang lebih seperti itu. Relasi yang baik merupakan salah satu investasi untuk masa depan. Yaitu tadi, kalau seandainya kita mencoba untuk approach 1-2 orang dengan kemampuan yang lebih hebat dari kita, atau secara bisnis nature-nya dia lebih hebat dari kita gitu, harusnya kita nggak usah ragu untuk bersosialisasi dengan dia. Semakin kita intens bersosialisasi dengan dia, semakin banyak ilmu yang bisa kita dapat. Itulah pentingnya investasi sosial menurut saya ya. Nah, contoh konkretnya yang tadi tuh, dari hubungan baik, membuka channel sosial media untuk memberikan sarana edukasi kepada masyarakat. Maksudnya gini teman-teman, dalam era teknologi gitu, sekarang kita tuh punya beberapa kanal-kanal ya, kayak YouTube, TikTok, Instagram, semuanya orang-orang berlomba di sana bisa menjadi seorang apa sih namanya kalau yang pegiat sosial media kayak gitu, influencer. Mereka tuh nggak ragu nyumbangin ilmunya di sana gitu. Tujuannya adalah untuk membentuk investasi sosial sebetulnya. Ketika mereka punya komunitas tersendiri gitu yang mereka bentuk, itu akan menjadi sebuah sebuah komunitas positif yang nanti akan berimpact pada dia juga, nggak hanya dari materi gitu ya. Kan ada orang yang buka channel tujuannya bisa karena ada AdSense atau iklan, atau dia mau dapat materi, tapi nggak hanya itu. Sebetulnya pembentukan komunitas atau komunal di dalam sebuah channel sosial media itu efeknya positif juga ke kita. Kita bisa jadi lebih pede ke orang, kita juga bisa tahu atau bisa menjawab kebutuhan orang dari apa yang kita paparkan, kayak gitu sih. Ini investasi spiritual. Ini yang ketiga. Wajib. Ini udah mandatori nih bahasanya. Wajib adanya investasi berupa ibadah sesuai agama masing-masing untuk meraih kedamaian dan petunjuk mengenai dalam
menjalani hidup. Ini hubungannya antara manusia dengan Tuhan ya. Contoh konkretnya, ikut FFS dan mendengarkan kajian dari Mas Ari nih, tentang sedekah yang menjabarkan konsep mendekatkan diri kepada Tuhan dengan membantu sesama. Masuk Ari. Ini kalau kita benar-benar niat, lalu kita benar-benar curahkan pikiran kita ke sini gitu ya. Itu konsep sedekah itu bagus banget loh. Karena ketika kita bersedekah, kita bisa menolong orang lain. Investasi sosialnya dapat gitu kan. Terus ketika kita bersedekah, kita tahu ilmunya sedekah. Investasi ke diri sendirinya dapat. Yang ketiga, ketika kita mendengarkan konsep sedekah ini dari Mas Ari, kita secara tidak langsung dapat pahala juga gitu loh, karena kita mau belajar tentang kebaikan gitu. Tuhan pasti ngelihat kita, oh kita mau belajar tentang sesuatu yang positif. Pastinya sesuatu yang positif itu akan dinilai oleh Tuhan kalau kita tuh punya keinginan, punya willing untuk membantu sesama. Terus yang kedua, memperdalam keyakinan dengan mempelajari kajian yang berkaitan dengan konsep perbaikan diri untuk sesama. Contoh tentang akidah. Akidah itu kita belajar gimana sih caranya untuk memperbaiki diri kita. Terus tentang kejujuran, ini juga ada kaitannya dengan investasi sosial juga. Orang-orang yang jujur pasti orang-orang yang lebih dihargai dalam kegiatan sosial. Ini contohnya banyak, mau dari yang zaman dulu pun, dari zaman kalau di Islam di zaman kenabian pun ada orang-orang yang dijuluki orang yang jujur. Itu contoh tentang konsep berserah diri, tentang bersyukur yang kemarin disampaikan oleh Mas Alim. Sukses itu esensi tertingginya adalah tentang bersyukur gitu. Kalau kita bersyukur, pasti kita udah punya pattern yang jelas gitu loh. Kita udah bersyukur di mana. Nah ini semuanya ada modalnya juga, waktu pikiran, ya, kemauan. Jadi ini bahkan nggak perlu modal ya teman-teman. Kita ibadah nggak perlu modal. Sebetulnya semuanya hanya kemauan aja sih. Kemauan yang paling utama, esensi yang paling tertinggi. Oke. Benefit self investment dari 3 pendekatan tersebut. Sebetulnya benefit self investment dari yang saya jabarkan tadi, yang ini sebetulnya harusnya nggak semua ya. Harusnya pasti teman-teman punya perspektif sendiri terkait benefitnya. Karena karena apa yang saya paparkan ini kan sebetulnya tentang perspektif orang. Jadi setiap orang itu bisa aja pandangannya beda. Bahkan dalam merumuskan nilai positif pun bisa beda. Tapi kalau yang saya tangkap benefit dari 3 pendekatan tersebut, itu yang pertama, mempersiapkan diri untuk menghadapi persaingan SDM secara global. Jelas ya, kalau kita mengimprove diri kita, kalau kita menginvestasikan ilmu ke dalam otak kita pasti dapat ilmu baru yang belum tentu orang lain punya, bahkan dalam satu bidang sekalipun gitu. Misal dalam bidang HR sekalipun, setiap orang HR itu pasti punya kemampuan yang beda-beda. Maka dari itu, kalau seandainya kita mau bersaing secara sehat, ya kita harus benahi diri kita dulu. Yang kedua, menambah pengetahuan baru untuk pengembangan diri. Nah itu masih ada kaitannya dengan nomor 1 tadi. Yang ketiga, memaksimalkan potensi diri yang ada saat ini dengan mengupdate pengetahuan. Itu yang kedua. Yang keempat, memperluas jaringan koneksi. Yang kelima, meningkatkan potensi kesuksesan seseorang dalam mencapai tujuannya. Orang-orang yang punya kemampuan, orang-orang yang punya relasi, orang-orang yang dekat kepada Tuhan, itu udah perfect banget sih menurut saya. Pasti potensi untuk sukses dia itu akan jauh lebih besar ketimbang orang-orang yang berinvestasi di 3 hal tersebut. Nah, yang terakhir, memberikan ketenangan karena kedekatan diri kepada Tuhan.
Orang-orang yang udah sampai kepada tahap investasi secara spiritual, ya dia biasanya sih udah enggak duniawi lagi otak. Dia biasanya udah ya dia berusaha, tapi dia akan tetap berserah diri juga, untuk hasilnya diserahkan kepada Tuhan gitu. Jadi hal ini penting karena banyak orang-orang yang merasa bahwa dirinya udah berusaha, bahwa dirinya tuh udah maksimal untuk melakukan sesuatu, tapi tetap gagal. Itu mungkin dia kurang lagi dalam investasi di spiritual. Jadi dia merasa nggak puas diri, dia merasa bahwa kegagalan itu sebenarnya nggak mungkin. Harusnya di dunia ini sesuatu semuanya bisa spiritual. Tapi kalau seandainya kita dekat sama Tuhan, hal-hal yang berkaitan dengan depresi kayak itu semoga sih nggak terjadi sampai akhirnya. Banyak kejadian-kejadian yang karena depresi itu menyebabkan orang bunuh diri segala macam. Nah, itu terlalu pendek sekali. Nah, Mas, tokoh inspiratif yang sukses dalam self investment mengutip Business Insider. Penelitian yang dilakukan Steve Siebold memaparkan bahwa para milioner mendidik diri mereka sendiri dengan membaca dan menggunakan waktu mereka untuk mempelajari hal yang mereka sukai dan mereka minati. Nah, berarti kalau dari sini saya tangkap bahwa sesuatu yang kita niatin juga ini harus kita suka juga sih. Kalau kita suka, kita minat, udah pasti niat gitu. Contoh 3 orang ini nih, ada Mark Zuckerberg, salah satu pendiri Facebook. Dia ternyata punya hobi baca buku. Beliau ini membiasakan diri membaca buku, membaca 1 buku setiap 2 minggu sekali untuk mempelajari hal-hal tentang teknologi, kepercayaan, sejarah, hingga kebudayaan. Ini kan berarti minatnya dia, minat yang dia sukai, yang akhirnya jadi jadi sebuah skill set dia gitu kan. Terus yang kedua, Warren Buffett, CEO Berkshire Hathaway ini setiap harinya meluangkan waktu 5 hingga 6 jam untuk membaca 5 koran berbeda setiap hari loh ya. Dia juga rutin memeriksa sekitar 500 halaman dokumen finansial. Nah, ini saya dapat dari kutipan internet. Menurut Warren Buffett, fungsi investasi diri sendiri lebih penting melebihi benefit investasi materi. Jadi kalau yang saya baca di dalam artikelnya, Warren Buffett itu dia bilang kalau kita mau melakukan investasi materi, investasi uang gitu pada suatu bisnis, kita harus investasi diri kita dulu. Kita belajarin dulu pola bisnis itu, contohnya deh. Kita pelajari tentang forecast bisnisnya, marginnya, OPEX-nya, CAPEX-nya. Kita pelajari juga tentang resiko bisnisnya. Kurang lebih itu ringkasannya tuh yang Warren Buffett sampaikan. Jadi ketika kita udah tahu resikonya, kita baru bisa menanamkan investasi di sana secara materi. Jadi resiko gagalnya kita tahu. Ketika gagal kita tahu harus ngapain, itu kurang lebih. Terus yang ketiga ada Elon Musk. Elon Musk ternyata menghabiskan lebih dari 10 jam per hari untuk membaca novel bergenre sci-fi alias science fiction. Bahkan pengetahuan yang luas tentang roket banyak diperoleh dari buku bacaannya. Science fiction itu kan sesuatu yang gak nyata ya, tapi Elon Musk ini kayak orang yakin gitu ya, baca 10 jam sehari buat baca sesuatu yang gak nyata. Tapi akhirnya apa? Dari sesuatu yang dia baca itu maksimalkan potensi manusia dalam mengupgrade diri sesuai dengan kemauan dan kehendaknya. Jadi self investment yang lehernya ke atas kayak, atau self investment tentang leher ke bawah kayak, semuanya sebetulnya ada efek positif teman-teman. Jadi kalau ke atas itu tentang skill set, kalau ke bawah itu tentang looks, tentang penampilan, kita mau six pack atau kita mau mempercantik diri misalnya gitu. Itu semua pasti punya punya efek positif buat kita. Itu semuanya adalah potensi, itu semuanya adalah pertama upgrade diri. Semua tergantung dari niat. Self investment yang efektif harus berkaitan
Karena manusia hidup berdampingan secara horizontal, hubungan human to human, dan vertikal, human to God. Ini yang seperti saya sampaikan di awal. Jadi 3 bentuk investasi yang tadi yang saya paparkan itu yang berkaitan sama human to human dan human to God gitu. Jadi memang 3 hal itu adalah esensinya kalau menurut saya. Tapi kalau memang teman-teman ada yang punya perspektif yang berbeda, nanti disampaikan aja. Setiap ending dari nilai investasi kepada diri sendiri pastikan memiliki tujuan mulia. Lihatlah para tokoh inspiratif pada slide sebelumnya. Investasi diri sendiri yang mereka lakukan pada awalnya, pada akhirnya bertujuan untuk membantu memudahkan kehidupan manusia. Facebook, waktu ketika pertama kali dia launching secara umum untuk masyarakat, secara worldwide maksudnya, dia tuh membantu kita kan untuk menggapai orang-orang yang nggak bisa kita gapai secara fisik gitu, atau menggapai seseorang yang nggak mungkin kita gapai secara real gitu di dalam dunia nyata. Contohnya kalau kita mau berhubungan dengan atau berkoneksi dengan orang-orang yang kita kagumi, contoh, atau orang-orang atau keluarga yang ada di luar pulau yang nggak bisa kita jangkau, akhirnya bisa terjangkau oleh aplikasi yang namanya Facebook. Sekarang banyak sih ya, Instagram dan sebagainya. Cuman tokoh yang tadi kan yang saya sampaikan Mark Zuckerberg. Contoh juga Elon Musk seperti itu. Elon Musk juga kan sekarang yang men-take over Twitter ya. Twitter kan tujuannya salah satunya untuk bersosialisasi kepada orang. Walaupun ada orang-orang yang melakukan interaksi di Twitter dengan tujuan yang berbeda juga sih. Tapi intinya apa yang mereka ciptakan, apa yang mereka kelola, apa yang mereka baca dituangkan ke dalam sesuatu yang positif buat masyarakat atau buat kehidupan manusia secara kurang lebih seperti itu. Itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Selamat pagi.